Kelas 11 IPA kita masuk ke transformasi yang keempat, yaitu dilatasi atau perkalian. Jadi dalam hal ini akan kita pelajari nanti sebuah titik atau sebuah garis atau sebuah bangun lain yang akan kita perbesar atau perkecil dengan faktor skala tertentu. Nah, sebelum kita masuk ke rumus umumnya, kita buat dulu beberapa percobaan. Yang pertama, percobaannya seperti ini. Nah, ini ada segitiga ABC pada salib sumbu XY dengan pusat O 0,0 di sini. Nah, kemudian kita akan mengukur jarak O ke A, O ke B, O ke C. Nah, kemudian jarak tersebut juga akan kita lipat gandakan menjadi 3 kali jarak semula. Jadi kalau jarak O ke A adalah ini, maka kita akan buat jarak O ke A aksen dengan 3 kali jarak dari O ke A. Bagaimana kita akan membuat bayangan dari A ketika kita perbesar bayangannya 3 kali dari jarak O ke A? Oke, caranya hitung aja dengan koordinat titik A di sini kan ini kita hitung ke kanan 1 2, ke atas 1 2 3. Saya tulis saja 2,3. Oke, seperti itu. Nah, sekarang kita akan perbesar 3 kali titik 2 3 ini. Berarti kali 3 kali 3 9. 6 9. Berarti 2 ke kanan buat menjadi 6. 1 2 3 4 5 6 ke atas 9. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Inilah A aksen. Demikian juga di B. Ini tadi titik 6,9. Kemudian di B 1 2 3 4 1 4 1. Kemudian kamu harus mengalihkan ini sebanyak 3 kali karena kita mau memperbesar nanti jarak O ke B sebanyak jarak O ke B aksen sebanyak 3 kali O ke B. Sehingga nanti ada satu lagi kesimpulan yang bisa kita lihat setelah melihat gambarnya nanti. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ke atas ini satu nih ya. Ke atas 3 1 2 3. Oke. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3. Oke. Inilah B aksen 12,3. Ini angka 1 nih ya. Kemudian C 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 4 kita perbesar 3 kali berarti 15 dengan 12. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 12 ke atas 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Berarti ini C aksen 15 12. Kemudian kita hubungkan setiap titik bayangannya ini. Oke, peroleh. Nah, ini kalau kamu hubungkan setiap titik awal ke O dan ke bayangannya, dia akan membentuk garis lurus. Perhatikan ini. Jadi harus garis lurus ini. Kalau kau hubungkan begini. Nah, ini juga ke sini. O, C, C aksen pasti garis lurus. Ya, nggak bisa nggak garis lurus itu ya. Satu lagi O, B, B aksen. Sebenarnya nanti akan mudahnya sebenarnya kalau kita sudah masuk ke rumusnya, tetapi terkadang kan ini harus kita lakukan. Oke. Ini tadi segitiga semula, ini bayangannya. Nah, bukan hanya jarak O ke A yang
diperbesar menjadi O aksen. O aksen ini adalah 3 kali dari sini. Kalau ini 3 pasti ini 9. Kalau ini 2, panjangnya 2, ini pasti 6. Kan? Nah, kemudian apa lagi? Bahwa panjang AB dengan panjang A aksen B aksen juga memiliki perbandingan 1:3. Artinya panjang A aksen B aksen adalah 3 kali panjang AB. Panjang A aksen C aksen adalah 3 kali panjang AC. Demikian juga panjang B aksen C aksen adalah 3 kali panjang BC. Nah, itu yang disebut dengan faktor skala. Oke. Jadi faktor skala itu adalah perbandingan antara jarak OA aksen seperti ini per OA atau OB aksen per OB atau OC aksen per OC yang kita sebut seharga 3 tadi. Faktor skala ini simbolnya K. Atau juga tidak dari perbandingan antara ini dengan ini, tetapi perbandingan jarak tadi. Panjang A aksen B aksen, ini A aksen B aksen, kalau kita bandingkan dengan AB, akan sama dengan B aksen C aksen dengan BC, akan sama dengan A aksen C aksen dengan AC, perbandingannya pasti 3. Oke. Tetapi hati-hati bahwa luas ini segitiga bayangan ini bukan 3 kali luas segitiga semula, meskipun faktor skalanya adalah 3. Nah, yang tetap 3 kali dari titik semula atau panjang semula atau jarak semula adalah jarak atau panjang atau di dalam satu dimensi. Jadi panjang ini 3 kali panjang ini, panjang ini 3 kali panjang ini, panjang ini 3 kali panjang ini, panjang ini 3 kali ini, dan selanjutnya. Tetapi kalau luas ini adalah sekian kali luas ini, bukan 3 kali. Oke. Nah, kamu nanti bisa cari luas segitiga. Bisa kamu cari luas segitiga ini? Bisa? Oke. Banyak cara bisa kamu buat luas segitiga ini. Oke. Nah, sekarang luasnya jadi begini. Oke. Kalau segitiga ini kan tadi saya bilang banyak cara untuk mencarinya. Kalau ini 2, panjang ini 2 akar 2. Ini 3, ini 1, berarti akar dari 9 kurang 1, 8, akar dari 8, 2 akar 2 juga. Nah, ini sama 2 akar 2, ternyata ini segitiga sama sisi. Sehingga luas segitiganya kan kalau kita cari tingginya ini nanti di sini 2 akar 2, di sini akar 2. Sehingga tingginya ini nanti 2 akar 2 kuadrat kurang akar 2. Jadi tingginya ini nanti 2 akar 2 kuadrat kurang 8 kurang 2, 6 akar 6 tingginya ini. Sehingga luas segitiga ABC adalah setengah kali alasnya tadi 2 akar 2 kali akar 6 ya. Nanti kamu sendiri cari. Saya hanya membuktikan nanti tentang luas sebenarnya ya. Oke. Berarti sama dengan ini akar 2 kali akar 6, akar 12 berarti 2 akar 3. Nah, kemudian kita lihat ini segitiga A aksen B aksen C aksen. Ini panjangnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 81 kurang 9, 72 akar 72, akar dari 36 kali 2, berarti 6 akar 2 ini juga kita lihat segitiga siku-siku ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, ini juga 1, 2, 3, 4, karena 6, ini 6 akar 2 panjang ini, sehingga segitiga sama sisi juga kita cari tinggi segitiga ini 6 akar 2, 72 kurang 3 akar 2, 18 ya. Oke. 72 kurang 18 adalah 54. Akar 54 berarti akar dari 9 kali 6. Akar dari 9 kali 6, 3 akar 6. Tingginya ini 3 akar 6.
Luas segitiga A aksen, B aksen, C aksen adalah setengah kali alasnya tadi 6 akar 2 kali ini tadi 3 akar 6 ya. 3 akar 6 sama dengan habis ini 3 kali 3 9 kali akar 12. Akar 12 itu adalah 4 kali 3. 9 kali 2 akar 3 18 akar 3. Nah, maksud saya begini, terserah bangunnya apa, bahwa luas bayangan, kalau bicara luas ya, luas bayangan sama dengan faktor skala berapa kali bangun tersebut diperbesar pangkat 2 kan kali luas semula. Nah, ini harus kamu ingat. Jadi ini kan bangun ini diperbesar 3 kali tadi. Ini diperbesar 3 kali, baik panjangnya masing-masing diperbesar jadinya 3 kali. Tetapi luasnya ini bukan 3 kali luas ini ya. Nah, luas ini adalah berapa kali setiap panjangnya ini diperbesar pangkat 2 kan kali luas semula. Kita buktikan. Berapa kali tadi diperbesar? 3 pangkat 2 kali luas semula berapa? Luas semula 2 akar 3. 2 akar 3. 3 pangkat 2 9. 9 kali 2 18 akar 3. Terbukti ya. Jadi seandainya ditanya luas mula-mula ini, dikasih tahu luasnya tanpa disuruh menggambar. Luas mula-mula 8. Berapa lah luas bangun setelah diperbesar 2 kali? Berarti 2 pangkat 2 kali 8. Kalau luas semula misalnya 5 diperbesar 3 kali, berapakah luas bayangannya setelah diperbesar? Diperbesar 3 kali, luasnya ini 5, berarti 3 pangkat 2 kali 5. Nah, kemudian ada segitiga ABC, tetapi sudut, maksud saya pusat dilatasinya bukan di 0,0. Kalau contoh sebelumnya tadi di 0,0, tetapi di 2,4. Kita perbesar 2 kali saja. Kita perbesar 2 kali. Nah, kita buat dulu catatan sini K sama dengan 2 ya. Oke. Artinya pusat dilatasi P24 ini A, B. Saya buat dulu istilah A, B karena nanti istilah ini nanti akan kita pakai untuk bentuk umumnya. Baik, kita perbesar titik A52 dengan pusat dilatasi 24. Kita hitung A dari 24. 1, 2, 3, 1, 2. 3 ke kanan, 2 ke bawah. Kita tadi perbesar 2 kali, berarti menjadi 6 ke kanan, 4 ke bawah. Hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4. Ini jadinya A aksen. Nanti dulu kita buat koordinatnya ini. Kemudian titik B dari P24 hitung 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2. Benar ya, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2. 5 ke kanan, 2 ke bawah. Kita perbesar 2 kali. Berarti 10 ke kanan, 4 ke bawah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4. Inilah B aksen. Nah, kemudian C dari P24 1, 2, 3, 1. 3 ke kanan, 2 ke atas. Berarti kali 2, 6 ke kanan, 2 ke atas. Jadi ini tadi 1 ke atas ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2. Oke, inilah C aksen. Oke, kita hubungkan bayangannya ini. Jadinya ini yang warna merah saya buat. Oke, nah, ingat nanti akan selalu ini tegak garis lurus ya. Ini akan merupakan garis lurus antara pusat titik semula dan bayangannya. Nah, kemudian ini juga ke sini. Kemudian juga ini ke sini. Oke. Nah, jadi A aksen ini jadi berapa titiknya?
tentunya kita membaca titik kan selalu harus dari pusat O 0,0. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8,0, 9, 10, 11, 12, 12,0, ini 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8,6. Oke, apa yang mau kita simpulkan nanti dari sana? Ingat, tetap luasnya ini adalah K kuadrat dari luas semula ya. Ya, kalau mencari luas segitiga ini sama dengan K kuadrat dari luas semula. Oke, apa yang mau kita simpulkan dari sini? Titik 23 menjadi 69 karena diperbesar 3 kali, berarti titik 23 adalah titik 69 adalah 3 kali 23. Sehingga kalau ada titik A, X, Y dengan pusat dilatasi O, faktor skala K, maka bayangannya menjadi KX, KY. Dengan matriks yang bersesuaian untuk ini adalah K00K. Nanti sekaligus kita buat contoh soal. Nah, kemudian kalau misalnya titik A, X, Y diperbesar, boleh diperkecil pun boleh ya, dengan pusat bukan O tetapi pusat A, B dengan faktor skala juga K, maka bayangannya ini apa? Nanti kamu boleh rumuskan sendiri atau cari sendiri bagaimana itu diperoleh, tetapi sudah saya simpulkan bahwa bayangannya ini adalah K kali X kurang A tambah A, K kali X kurang B tambah B. Yang ini. Oke. Itu ya. Baik. Atau secara matriks lebih enak menulisnya begini. Ini kan X aksen, Y aksen ya. Lebih enak sih begini. X aksen kurang A, Y aksen kurang B. Saya buat di sini sama dengan di sini pakai kurang A. Ada juga sih cara lain, cuman sepertinya lebih enak melihat ini supaya agak mirip dengan ini. K 0 0 K kali titik yang mau kita perbesar atau perkecil, X kurang A, Y kurang B. Oke, begitu. Maksudnya apa sih dengan rumus ini semua? Kita masuk ke contoh soal. Jadi kalau ada titik B, misalnya 2-5, pusat dilatasi O dengan faktor skala misalnya 3, maka bayangannya menjadi 3 kali 2, 3 kali -5. Mudah kan kalau sudah dibuat begini? Berarti B aksen sama dengan 6, -15. Sudah. Tetapi kalau misalnya titik C misalnya 3 atau -3, 1, pusat dilatasi adalah misalnya 1,2 dengan faktor skala misalnya 4, diperbesar 4 kali. Boleh setengah ya. Diperbesar setengah kali artinya diperkecil sebenarnya itu 2 kali ya. Jadi tidak melulu harus bilangan asli ya. Jadi kadang di sini K-nya misalnya 5. Boleh juga 1/5, boleh juga 1/3 ya. Oke, berarti bayangan dari C boleh kamu menggunakan matriks, boleh tidak. Kalau kita menggunakan matriks dulu, berarti kita buat begini. X aksen ini kan kurang A, ini kurang 1, ini A-nya. Ini B, X aksen kurang 1, Y aksen kurang 2, sama dengan faktor skalanya tadi 4. Berarti 4004 kalikan dengan X kurang A, Y kurang B. X-nya kan ini. Ini yang mau kita perbesar. Berarti -3 kurang 1, kemudian 1 kurang 2. Oke, seperti itu ya.
1 kurang 2, Y kurang B. Lalu kita buat begini, X aksen kurang 1, Y aksen kurang 2 sama dengan, ini kan 4, 0, 0, 4, kali min 3 min 1 kan min 4, 1 min 2 min 1. Hasilnya ini kan min 16, kemudian ini min 4. Berarti X aksen kurang 1 sama dengan min 16, X aksen sama dengan min 15, Y aksen kurang 2 sama dengan min 4, Y aksen sama dengan min 2. Sehingga bayangannya ini menjadi min 15 min 2. Begitu. Atau boleh kamu langsung pakai rumus ke sini pun tidak apa-apa. Karena rumus ini dibuat begini ya, X aksen, Y aksen sama dengan K0, 0K, X kurang A, Y kurang B, tambah, ini dipindahkan, A, B di kanan ya. Oke, terserah kamu lah bagaimana nanti menyusun rumusnya. Oke, tapi harus saya tulis juga lah, nanti tiba-tiba kamu merasa bahwa ini tidak dipelajari pula lah. Berarti X aksen, Y aksen sama dengan K0, 0K kali X kurang A, Y kurang B, tambah AB. Ini pun boleh kamu tulis begini ya. Baik, kita masuk ke contoh soal tentang garis atau parabola. Parabola Y X kuadrat kurang 2X tambah 3 mengalami dilatasi dengan faktor skala setengah terhadap pusat O. Tentukan bayangannya, kita jawab. Nah, jadi ini ada parabola. Kemudian pusatnya O, faktor skala setengah. Nanti bayangan parabola apa? Tetap kita ambil sembarang titik yang mewakili ini, yaitu titik XY. Ini pusat O setengah, faktor skala, bayangannya jadi apa? X kali setengah ya, setengah X, Y kali setengah juga, setengah Y. Oke, seperti ini. Lalu ini adalah X aksen, ini adalah Y aksen, sehingga setengah X adalah X aksen, X sama dengan 2X aksen, begitu ya. Satu lagi, setengah Y sama dengan Y aksen, Y sama dengan 2Y aksen. Ini yang akan kita substitusi ke soal semula. Y ganti dengan 2Y aksen, berarti 2Y aksen sama dengan X ganti dengan 2X aksen. Berarti 2X aksen kuadrat kurang 2 kali 2X aksen tambah 3 aksennya sudah boleh dihilangkan ya. 2Y sama dengan 4X kuadrat kurang 4X tambah 3 bagi 2 semua. Y sama dengan 2X kuadrat kurang 2X tambah 3/2. Baik, ini bayangannya ya. Sudah? Satu soal lagi, ini ada garis. Kita mau dilatasi dengan faktor skala 3 terhadap pusat P12. Nah, bayangannya jadi apa? Kan gitu ya. Nah, kalau kita lihat tadi, kita ambil sembarang titik di sini, X, Y. Kalau pusatnya A, B sekaligus mengulang ya, dengan faktor skala misalnya K, maka bayangannya ini adalah ini X K kali X kurang A tambah A, K kali Y kurang B tambah B. Begitu ya. Sehingga kalau kita ambil tadi sembarang titik XY dengan pusat tadi ini 1,2, soalnya tadi pusat 1,2 faktor skala 3. Begini menulisnya, ini A, ini B ya, ini X-nya, berarti bayangannya menjadi ini tadi K ini ya, bayangannya menjadi K-nya 3 ya, 3 kali X kurang 1 tambah 1, 3 kali Y kurang B2 tambah 2. Atau kita rapikan, 3X 3 kali min 1 min 3 tambah 1 min 2, 3Y 3 kali min 2 min 6 tambah 2 min 4.
Nah, inilah X aksen. Inilah Y aksen. Berarti 3X kurang 2 adalah X aksen. 3X sama dengan X aksen tambah 2. X sama dengan X aksen tambah 2 per 3. Satu lagi, yang ini 3Y kurang 4 adalah Y aksen. 3Y sama dengan Y aksen tambah 4. Y sama dengan Y aksen tambah 4 per 3. Ini kita substitusi ke soal semula. Soal semulanya ini Y ganti dengan Y aksen tambah 4 per 3. Di sini saya tulis biar kelihatan. Y aksen tambah 4 per 3 ini sama dengan 2 kali X ganti dengan X aksen tambah 2 per 3 kemudian tambah 1 kali 3 semua. Y aksen tambah 4 sama dengan 2 kali X aksen tambah 2 tambah 3. Hilangkan aja aksennya ya. Y sama dengan 2X tambah 4 tambah 3 kurang 4. Ini habis, maka bayangannya menjadi 2X tambah 3. Ini jadi Y sama dengan 2X tambah 3. Baik, saya pikir sampai sekian pembelajaran kita kali ini. Saya minta nanti kelas 11 IPA makin memahami hal ini. Ya, jangan lupa nanti catat juga dengan rapi bagaimana mencari luas bayangan setelah diperbesar K kali. Nah, itu kan luas bayangan sama dengan K kuadrat kali luas semula. Tetapi kalau volume sebagai tambahan, jadi sebuah bangun ruang misalnya, atau sebuah tabung, kemudian kita perbesar 4 kali tabung tersebut. Berapakah volume tabung sesudah diperbesar? Jadi volume tabung setelah diperbesar adalah K pangkat 3. Jadi faktor skalanya dipangkat 3 kan. Kalau faktor skala tadi 4 pangkat 3 kali volume semula. Kalau luas tadi faktor skalanya dipangkat 2 kalikan dengan luas sebelumnya. Baik, cukup pembelajaran kita kali ini. Selamat belajar, selamat berlatih. Catat dengan rapi. Tuhan memberkatimu.